daerah ketika migasnya tumbuh, maka daerah pun mendapatkan dana bagi hasil yang lumayan. Tenaga kerja juga bisa banyak. Belum lagi yang namanya industri pendukung, misalnya service company, ya kan. Terus ini kalau migasnya tumbuh, mereka juga tumbuh. Kita juga. Nah, kita juga subur, Bang. Masa depan kalian juga aman, ya kan. Kalau kondisi sekarang siap-siap lah. Halo sobat perminyakan, gabung lagi kita di sini dalam channel Oil Kreatif. Di sini saya Fitter Firmansyah Marsabesi dan ditemani teman saya dan saya Lingga Krisdia Saparas dalam acara BHP Bincang Hangat Perminyakan. Oke. Ya, yang kali ini kita bakalan ngebahas isu-isu yang ada di Indonesia. Salah satunya itu isu kebijakan migas dan tentu isu ini sangat menarik. Iya kan? Kita di sini udah ditemani sama abang kita juga nih yang mungkin expert di bidangnya juga ya Bang ya. Udah sering lihat juga abang. Mungkin Bang Mamit bisa persilakan untuk perkenalkan diri Bang kali. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobat perminyakan, salam kenal. Iya. Ini terima kasih nih buat panitia mengundang saya di sini sebagai salah satu narasumber yang bicara terkait dengan industri migas ya secara keseluruhan gitu kan ya. Kebetulan memang saya juga alumni perminyakan Trisakti angkatan 2000 dan sekarang memang saya sudah berkecimpung di salah satu kebijakan ya. Saya punya lembaga yang namanya Energy Watch, di mana ini adalah satu lembaga yang memang bertugas, dan kita bukan bertugas ya, lebih tepatnya kita mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor energi, baik itu migas, terus juga mineral, tambang, dan batu bara, serta listrikan, terus juga panas bumi. Semua sektor yang berhubungan dengan energi ini menjadi salah satu salah satu yang kita awasi gitu kan ya. Sejauh ini kita sudah cukup banyak memberikan masukan kepada pemerintah, terus juga melalui Kementerian BUMN, terus juga kepada Kementerian BUMN juga, Kementerian SDM, terus juga kepada BUMN baik itu seperti Pertamina, PLN gitu kan ya, juga BUMN lain yang memang terkait dengan energi. Kita sudah sering berdiskusi lah untuk membahas mengenai permasalahan migas. Iya Bang, jadi kalau kita searching nih nama abang di Google, wah langsung timbul sesuatu. Saya kalau buka YouTube kan tulis Bang Mamit, wah pasti tuh udah banyak membahas ngamat migas kan, sektor migas. Apalagi kemarin kan sempat ketemu abang juga tuh, ada di acara ngomongin juga tentang permasalahan di sektor migas. Jadi Bang, mungkin kita langsung masuk ke topiknya Bang ya. Saya kasih overview dikit Bang. Kan kita lihat kondisi migas kita mulai dari lifting produksinya mungkin menurun, dan juga melihat iklim investasi kita juga menurun. Ini kan sebenarnya tantangan juga nih Bang bagi pemerintah kita untuk bagaimana nih memperbaiki kondisi ini. Terus kira-kira menurut Abang, selain permasalahan itu, ada nggak sih Bang permasalahan lain yang ada di sektor migas kita sekarang nih Bang? Ya, memang kalau kita bicara migas itu sangat menarik ya. Karena kenapa? Karena saat ini migas ini salah satu penyumbang pendapatan yang paling besar lah untuk negara, baik itu dari PNBP-nya maupun dari pajaknya ya. Dan saat ini kalau kita lihat bahwa investasi di hulu migas memang sedang mengalami penurunan gitu kan ya. Cuma ada beberapa faktor yang mesti kita, ataupun saya kira teman-teman perminyakannya juga harus tahu ya, bahwa untuk menarik investasi itu nggak mudah. Apalagi saat ini kita punya target misalnya 1 juta barel gitu kan ya di 2030, di mana dibutuhkan kurang lebih investasi 847 miliar dolar sampai dengan 2030. Jadi butuh investasi yang besar nih. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa menarik investasi? Ada beberapa permasalahan yang saat ini sedang dihadapi lah ya. Dan ini
bukan menakuti teman-teman yang perminyakan nih, karena takutnya nanti wah investasinya menurun, nanti kita akan dapat kerja nih. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah terkait dengan kepastian hukum. Iya. Karena kita tahu saat ini kan revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 ini masih bergulir di DPR. Ini menjadi salah satu poin yang menyebabkan investasi ini agak sulit masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ini saat ini investor itu kan butuh kepastian hukum, dan pasca keputusan MK di mana BP Migas dibubarkan, saat ini adalah diserahkan kepada SKK Migas. Nah, posisi SKK Migas sendiri kan hanya sementara ya, gitu kan ya. Dan di sisi lain investasi ini membutuhkan kepastian. Nah, jangan sampai nanti misalnya ketika mereka berkontrak di Indonesia ini menyebabkan ada perubahan lagi. Jadi ada yang namanya perlu kepastian hukum. Dan diharapkan ini revisi Undang-Undang Migas ini memberikan kepastian hukum terkait dengan misalnya posisi SKK Migas. Iya. Apakah nanti SKK Migas akan menjadi BUMN khusus atau seperti apa nih? Karena kalau bicara tentang keputusan MK itu memang harus menjadi BUMN. Nah, tinggal BUMN-nya ini seperti apa? Karena ini terkait dengan skema bisnis ya. Kalau kita seharusnya skema bisnisnya itu adalah business to business, bukan government to business saat ini. Dan kenapa seperti itu? Dikhawatirkan jika ada gugatan atau apa nanti akan berdampak terhadap negara. Nah, kedua terkait dengan kebijakan fiskal. Fiscal term ini adalah sangat penting sekali karena ini bisa menarik investasi. Sejauh mana nanti pemerintah bisa memberikan insentif-insentif di sisi fiskal sehingga menarik ya. Nah, saat ini kita kalau bicara tentang atraktivitas investasi, kita ini tertinggal jauh dari Malaysia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Woodmac di tahun 2020 yang lalu, atraktivitas kita ini hanya di angka 13. Peringkat 13 maksudnya. Sedangkan Malaysia di peringkat yang ketiga. ASEAN tuh Bang ya? ASEAN. Secara global. Global. ASEAN, sorry. Jadi secara atraktif memang kita sangat kurang atraktif ya. Makanya perlunya ada kebijakan fiskal term ini yang penting sekali. Nah, terus terkait dengan misalnya bagi hasil juga seperti apa. Nah, selanjutnya ada terkait dengan perizinan. Indonesia ini walaupun kita sekarang sudah memangkas perizinan untuk berinvestasi, tapi ada sampai sekarang ini ada 140 perizinan yang harus didapatkan dari kementerian atau lembaga untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi banyak nih. Gimana kita mau mengundang investasi kalau begitu datang aja ada 146 perizinan, ya kan? Ribet. Ini yang padahal udah dipangkas tuh Bang. Udah dipangkas. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya mudah-mudahan di dalam revisi Undang-Undang Migas nanti ini bisa menjadi satu kebijakan, misalnya walaupun saat ini BKPM sudah OSS ya, online system berbasis resiko, tetapi ini masih banyak juga hal-hal yang memang ketika OSS di pusat tapi di daerah ini masih belum nyambung. Jadi akhirnya masih masih cukup banyak ya. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan sanctity of contract. Jadi penghargaan terhadap kontrak sejauh ini masih belum terjadi secara optimal. Jadi bagaimana kita harus benar-benar menghargai kontrak gitu kan ya. Karena tiba-tiba misalnya ada kebijakan yang berubah di tengah jalan dan ini sangat mengganggu investasi di sektor migas. Apalagi ya teman-teman minyak kan tahu lah. Migas ini industri yang penuh resiko dan berbiaya tinggi. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada kebijakan yang tidak menguntungkan untuk mereka atau memberikan bagi investor, K3S ini jadi pertimbangan. Selanjutnya adalah saat ini Indonesia ini, kalau teman-teman belajar mungkin dan mesti dipelajari adalah bahwa cadangan minyak kita saat ini lebih banyak ke Indonesia bagian timur dan juga laut dalam. Nah, ini kan membutuhkan investasi yang besar ya. Apalagi kalau kita tahu lah ngebor di offshore ini kan biayanya besar gitu kan. Terus kalau ke Indonesia Timur juga cost-nya juga besar transportasi. Jadi kurang menariknya di situ. Nah, tambah lapangan-lapangan kita juga kan sudah mature, sudah cukup tua sehingga decline rate-nya tuh cenderung besar ya. Dan untuk menjaga decline rate ini dibutuhkan investasi yang cukup tinggi juga. Jadi saya kira ini yang memang menjadi salah satu penyebab investasi di migas sedikit terhambat. Sama satu lagi nih yang sangat penting Pak saya sampaikan terkait dengan yang namanya green energy. Saat ini kan pemerintah sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana saat ini kita semua menuju kepada green energy.
Bahkan kita punya target di 2060 adalah net zero Net zero emission. Nah, pemerintah juga punya RUEN gitu kan ya, Rancangan Umum Energi Nasional, di mana di 2025 target kita untuk power energi adalah 23%. Terus juga RUPTL kita, RUPTL itu adalah rancangan umum terkait dengan pembangkit tenaga listrik ya, di mana saat ini pertama kali RUPTL 2021-2030 itu green and lebih green. Jadi lebih green adalah pembangkit nanti di 2001 sampai 2021 sampai 2030 adalah 52%-nya adalah green pembangkit ya. 48%-nya baru energi fosil. Jadi ini yang menjadi salah satu tantangan dari investasi di hulu migas. Bang, mengenai tentang RU Migas, kan kita tahu bahwa RU Migas hingga hari ini udah beberapa tahun, Bang. Ya, betul. Dan benar kata Abang bahwa SKK Migas belum ada payung hukum yang jelas. Dan butuh bukan RUU lagi, malah undang-undang kan, Bang. Betul. Nah, untuk perkembangan terakhirnya itu seperti apa, Bang, hingga hari ini? Ini menarik ya. Karena kenapa? Tadi saya kondangan ketemu sama anggota dewan. Pas banget tuh, Bang. Anggota dewan sama anggota DEN ya. Jadi Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional. Saya sempat menyampaikan gimana sih kok kita kayak bukan kena apa saya bilang kemarin katanya mau masuk prolegnas prioritas 2022 ya kan, tetapi di dalam aktualnya pada saat diumumkan dari 20 prolegnas 2022 tidak ada undang-undang migasnya. Dan ini yang mereka sampaikan bahwa sebenarnya sejauh ini undang-undang migas ini adalah karena memang ini merupakan keputusan MK gitu kan ya, harusnya ini menjadi satu keputusan yang memang tidak perlu diprolegnas, tetapi ini sudah menjadi prioritas gitu kan ya. Dan sejauh ini saya kira teman-teman di Komisi 7 pun dan juga di Balik ya, kemarin saya juga sempat datang ke webinarnya. Di Balik sendiri sekarang sedang disiapkan untuk menjadi salah satu undang-undang yang menjadi usulan DPR. Nah, mudah-mudahan aja sih kita 2022 ini benar-benar masuk di dalam pembahasan ya. Karena kenapa? Kalau enggak nanti investasi kita nggak berkembang, terus ya. gitu. Makanya nih teman-teman mahasiswa lah juga harus mengontrol. Nanti kalau enggak masa depan kalian suram gitu ya. Alokasi migasnya nggak ada gitu kan ya. Nah, jadi kita harus dorong nih supaya benar-benar terlaksana lah ya revisi undang-undang migas ini, mengingat urgensinya ini memang sangat penting sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, migas kita ini memberikan dampak yang besar terhadap PNBP di sektor migas. Devisa negara ya, Bang ya. Jadi Bang, kan tadi kan kita bicara tentang RUU migas ini kan berarti dari tahun ke tahun kan sebenarnya ada perubahan ya, Bang. Kira-kira bagaimana sih, Bang, sejarah perkembangan dari tata kelola migas ini, Bang? Nah, ini saya perlu bawa buat buka contekan. Oh, siap, Bang. Tapi Bang, di sana itu kenapa lama? Apakah terjadi ketidakkonsistensinya dari seorang ganti menteri, ganti kebijakan? Apa gimana? Inkonsisten. Sebenarnya karena butuh political will aja. Iya. Kalau political will-nya ada, besok juga jadi. Jadi masalahnya 12 tahun karena political will-nya nggak ada, ya nggak jalan-jalan. Sama ya tadi, masing-masing pihak punya kepentingan ya. Kementerian SDM punya kepentingan, SKK Migas punya kepentingan, Pertamina punya kepentingan gitu kan. Jadi semuanya punya kepentingan lah. Dan ini yang belum ketemu di masing-masing stakeholder ya. Makanya saya bilang tergantung dari political will-nya seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah industri hulu migas di Indonesia itu panjang nih. Dimulai dari periode zaman kolonial Belanda, itu ada yang namanya Colonial Law Indisch West, itu WET ya. Colonial Law Indisch Migen West 1899 gitu kan ya. Di mana saat itu sistem bagi hasilnya ada konsensi atau royalti. Skema bisnisnya adalah pemerintah berkontrak dengan perusahaan. Nah, terus aturan ini berlaku sampai tahun 1960. Nah, di tahun 1960, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1960, di mana sistem perjanjiannya masih adalah kontrak karya. Nah, saat itu pemerintah diwakili oleh Pertamina. Pertamina ini cikal bakalnya Pertamina ya. Nah, terus skema bisnisnya adalah B2B. Jadi Pertamina ini mewakili pemerintah dengan K3S lah ya. Nah, pada tahun 68 Pertamina digabung dengan Pertamin sehingga menjadi Pertamina. Gitu kan ya.
Nah, pada tahun 1971 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71. Ini yang menjadi cikal bakal daripada Pertamina ya. Gitu kan ya. Jadi Pertamina bergerak sebagai regulator sekaligus sebagai operator. Nah terus akhirnya pada tahun 2021 pasca reformasi pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 di mana saat itu kewenangan dari Pertamina yang kemarin menjadi sebagai operator sekaligus sebagai regulator akhirnya hanya sebagai operator dan fungsi regulator ada di BP Migas. Nah, sampai akhirnya digugat kembali kemarin kan, akhirnya BP Migas dibubarkan dan saat ini adalah berada di SKM Migas gitu loh. Nah, jadi memang panjang lah untuk sejarah daripada industri migas di Indonesia sih gitu. Mulai tata kelolanya ya. Makanya Migas panjang-panjang gitu ya. Dari kontrak karya bagi hasil, production sharing kontrak, sekarang production sharing kontrak plus gross split gitu ya. Jadi memang ya tadi butuh kepastian hukum sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Padahal udah sampai ubah ke gross split tapi emang masih kayak gitu ya Bang ya. Iklim Nggak investasi menarik ya. Sebenarnya buat investor, terutama teman-teman K3S itu mereka lebih suka yang namanya cost recovery. Karena itu diganti oleh negara. Kalau mereka dengan sistem gross split itu kan secara otomatis mereka mengeluarkan biaya terlebih dahulu ya. Gitu kan dan tidak diganti oleh negara. Jadi ya murni mereka harus benar-benar bisa melakukan efisiensi sehingga nanti splitnya ini jadi lebih besar gitu loh. Gini Bang, masih undang-undang. Iya Bang, undang-undang itu yang tadi Abang bilang bahwa iya lama kan Bang. Kurang lebih 12 tahun berarti ya Bang? Iya. Pasca dari apa sih penyebab utamanya yang menyebabkan terjadinya bahwa kita masih rancangan belum disahkan hingga hari ini? Apa sih? Karena mungkin para penonton atau mahasiswa yang lain ingin tahu juga dari sisi pengamatan Abang. Kenapa masih lama? Iya. Tadi saya bilang karena ke political will ya. Jadi belum adanya political will dan perasaan yang sama bahwa migas ini memberikan kontribusi yang besar terhadap negara ini yang masih belum sinkron lah. Tadi saya bilang masing-masing punya kepentingan ya, masing-masing pihak gitu loh. Nah, selama political will ini tidak ketemu, selama pemikiran yang masih parsial gitu ya, masing-masing lembaga, masing-masing ini maka tidak akan bisa ketemu gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya kenapa bisa lama. Padahal harusnya industri migas itu mendapatkan karpet merah. Iya lah Bang. Gitu loh. Karena kenapa? Karena kita memberikan pendapatan yang Kontribusi luar biasa nih. Saya buka lagi contekan nih biar saya tahu, biar teman-teman mahasiswa juga tahu ya. Boleh. Nih, kontribusi migas dari sektor PNBP sepanjang tahun itu kita terus mengalami peningkatan. Apalagi di 2018 kita migas itu memberikan pendapatan sebesar 142,8 triliun gitu kan ya. Nah, memang di 2020 mengalami penurunan itu hanya di 69,7 triliun. Kenapa? Karena pada saat itu kan harga minyak lagi jatuh. Iya. 2020 bahkan minyak rendah sekali kan dulu bahkan minus lah ya. Corona tuh ya Bang. Iya, corona kemarin. Jadi terus itu baru dari sektor PNBP. Dari sektor perpajakan itu di tahun 2000 kita masuk perpajakan ini adalah terkait dengan PPN, terus PBB, PDRB gitu kan ya. Itu kita memberikan kontribusi yang besar gitu loh. Jadi harusnya migas ini mendapatkan karpet merah. Iya. Karena ini penyumbang devisa yang negara gitu loh. Bukan semua bicara kepentingan, jangan. Tapi kepentingan kita adalah bagaimana industri hulu migas bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, kan? Dan ini berdampak terhadap secara keseluruhan daerah. Ketika migasnya tumbuh, maka daerah pun mendapatkan dari bagi hasil yang lumayan. Tenaga kerja juga bisa banyak. Belum lagi yang namanya industri pendukung, misalnya service company, ya kan, terus ini kalau migasnya tumbuh, mereka juga tumbuh. Kita juga. Nah, kita juga subur Bang. Masa depan kalian juga aman, ya kan? Kalau kondisi sekarang siap-siap lah. Iya. Enggak. Migas itu tetap tidak sunset. Enggak langsung ini ya. Jangan khawatir. Nanti Yuk mahasiswa yang di sana jangan khawatir. Santai ya. Mahasiswa teknik perminyakan. mahasiswa perminyakan jangan takut dengan isu yang namanya transisi energi ataupun investasi. Karena migas itu tidak akan bisa, maksud saya tidak akan berakhir, gitu kan.
pemerintah sebenarnya mau mengurangi itu adalah emisi gas rumah kacanya, bukan migasnya. Nah, tinggal bagaimana teknologinya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, gitu kan ya. Nah, ada beberapa teknologi gitu kan ya, carbon capture ya kan yang bisa digunakan nanti karbonnya nih, terus juga flaringnya kita kurangi. Jadi gas-gas buang ini yang kita flare ini kita kalau perlu kita bisa jual karena punya nilai gitu loh. Jadi jangan khawatir lah. Wah, siap. Mungkin Bang, pertanyaan berikutnya nih Bang ya. Kira-kira kalau bicara dari Undang-Undang 2001 tadi Bang ya. Itu kan pasti ada revisi, itu pasti ada poin-poin nih penyebab sehingga harus direvisi. Kira-kira poin-poin mendasar apa sih Bang? Atau ada pasal yang dianggap bertentangan atau gimana Bang? Ya kalau yang pasti kan tadi terkait dengan posisi SKK Migas ya. Saya kira penting sekali yang namanya posisi SKK Migas ini mendapatkan kepastian karena mau dijadi apa nih barang ini gitu kan, BUMN khususnya mau seperti apa. Karena kalau nggak ada ini repot juga gitu kan ya. Kedua tadi saya bilang terkait dengan masalah fiskal. Bagaimana misalnya nanti dalam undang-undang migas nanti fiskal termnya ini memang benar-benar sudah clear, di mana dipisahkan antara penerimaan negara dengan terkait dengan masalah yang dihasilkan dari industri hulu migas, gitu kan ya. Ketiga adalah terkait dengan PI 10% untuk Pemda, pemerintah daerah ya, partisipasi interest lah ya. Jadi kan biasanya kalau sekarang kan untuk kontrak blok-blok migas yang memang sudah relinquish gitu kan ya, terus nanti akhirnya ada kontraktor yang baru, Pemda mempunyai hak mendapatkan 10% sahamnya gitu kan. Nanti seperti apa nanti mekanismenya? Kalau sekarang kan masih digendong oleh K3S gitu kan ya. Apakah ini kan belum ada aturan yang jelasnya ya. Jadi harus diatur di dalam revisi Undang-Undang Migas mengenai PI 10% ini gitu kan ya. Selanjutnya terkait dengan perizinan gitu kan. Bagaimana nih perizinan ini bisa memang satu one gate system lah ya. Dan tidak banyak gitu loh. Sehingga semua bisa menjadi lebih mudah gitu kan ya. Dan lebih menarik gitu kan ya. Terus yang selanjutnya yang saya kira perlu diperbaiki ataupun itu adalah kalau kita bicara hulu migas yang lain adalah bagaimana agar kegiatan eksplorasi ini bisa terus dilakukan. Gitu. Misalnya ada kebijakan-kebijakan lain yang diatur bahwa misalnya untuk kegiatan eksplorasi untuk menambah jumlah cadangan, pajak-pajaknya dikurangi atau bahkan dihilangkan atau misalnya ketika skemanya misalnya langsung diganti oleh negara cost recovery gitu kan ya. Jadi poin-poin yang memang bisa meningkatkan investasi di hulu migas saya kira harus dimasukkan ke dalam undang-undang migas. Harus dipercepat ya Bang ya. Harus dipercepat dong. Padahal bukannya itu ya Bang, bahwa sekarang tuh investor tuh bisa memilih ya Bang? Betul. Investor bisa memilih untuk menggunakan skema gross rate ataupun cost recovery. Tetapi ketika pilihan itu datang pun masih belum menarik juga nih gitu kan. Ada apa nih? Makanya tadi fiscal term ini sangat penting sama kepastian hukum. Kalau fiscal termnya jelas, sudah ada pemisahan antara penerima negara dengan yang dana bagi hasil dari sektor migas, itu saya kira sudah harus clear gitu loh. Nah, begitu juga kepastian hukum. Gimana nih posisinya daripada SKK migas nanti ke depan gitu kan. Satu lagi tadi mungkin yang perlu diperhatikan untuk revisi undang-undang migas terkait dengan namanya Petroleum Fund. Jadi nanti saya mengharapkan ada namanya Petroleum Fund masuk ke dalam revisi undang-undang migas. Jadi dana yang disimpan dari usaha migas kita itu yang akan digunakan untuk misalnya nanti untuk riset-riset ya kan. Terus juga untuk pengembangan energi terbarukan gitu kan. Kampus gitu-gitu ya. Ya, jadi ada dana yang disisihkan nih. Dari industri hulu migas kita gitu yang memang digunakan untuk pengembangan sih gitu loh. Karena kalau enggak nanti migas ini kan tadi ya high cost ya. Nah, susah juga nanti kalau enggak ada dananya. Tapi Bang, kalau kita lihat dari Abang selaku stakeholder migas nih, kira-kira apa sih harapan Abang ketika misalnya revisi undang-undang ini disahkan, kira-kira harapannya kayak seperti apa sih Bang? Harapan saya pastinya industri hulu migas bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh berkembang. Kita masih punya 128 cekungan yang belum dioptimalisasi dan ini semua menunggu investasi gitu kan ya.
Dan dengan adanya revisi undang-undang migas ini diharapkan investasi ini bisa tumbuh gitu kan ya. Dan pastinya cadangan migas kita juga tumbuh ya kan, meningkat. Karena kan ini mungkin teman-teman peminyak kan mesti saya kasih tahu nih, cadangan minyak kita ini sekarang cuma 4,2 miliar. Waduh. Tinggal 9 tahun kali ya 9 katanya. tahun lagi udah habis. Iya. Gitu kan ya. Iya. Kalau nggak ada investor masuk kembangin tuh, cadangan nggak bertambah. Iya bang, karena kalau nggak salah tahun 2030 tuh kita harus 1 juta barrel ya bang. Betul. Itu Realistis gitu bang. bingung juga ngomongnya nih. Ya, buat saya ini adalah yang namanya orang bercita-cita, Iya. orang bermimpi, orang berusaha mentargetkan sesuatu, saya harus optimis. Iya. Bahkan menurut saya targetnya 2 juta kalau perlu. Optimis. Ya kan namanya cita-cita. Iya, Gapaikan iya. cita-cita setinggi langit. Ya nggak? Amin ya. Tinggal bagaimana kita bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, teman-teman SKK Migas saya kira dan juga Kementerian SDM sudah mempunyai rencana bagaimana kita bisa mendapatkan 1 juta barel tersebut. Memang bukan hal yang mudah. Iya. Tetapi ini dibutuhkan dukungan oleh semua pihak sehingga 1 juta barel ini bisa tercapai. 1 juta barel dan 12 BSCFD di 2030 ini bisa tercapai. Kalau cuma per Kementerian SDM ataupun SKK Migas yang bekerja, saya kira nggak bisa. Makanya tadi saya bilang perlu adanya dukungan dari semua pihak, kementerian maupun lembaga, agar ini bisa terus berlangsung. Bukan cuma lembaga, bahkan dunia perbankan juga, gitu kan ya, Himbara. Karena butuh modal besar, tadi saya bilang 187 miliar dolar gitu kan ya, 800. Jadi saya bilang sangat besar sekali gitu loh dana yang dibutuhkan. Terus industri penunjang hulu migas juga harus memberikan dukungan juga. Gitu. Jadi saya kira target 1 juta barel ini ya kita tetap berusaha lah. Karena kenapa? Di 2030 konsumsi kita itu sudah di angka 2,4 juta barrel oil per day. Jika semuanya berjalan normal. Iya. Atau bisnis as usual gitu kan ya. Jadi kalau nggak ada misalnya kayak tadi di green energy nih. Tiba-tiba kan kalau green energy pemerintah misalnya mau mengurangi mobil tenaga fosil dengan mobil listrik. Tapi sampai sejauh ini kebijakan untuk mendukung electric vehicle ini masih belum maksimal. Harga mobil listrik masih mahal, ya kan ya. Saya aja belum mampu beli. Sama bang, apalagi kita. Ya kan masih mahal kan. Butuh dukungan misalnya supaya misalnya PPNBM-nya 0% gitu kan ya. Terus misalnya desainnya disesuaikan nih sama orang Indonesia. Orang kita ini kan maunya mobilnya muat banyak, ya kan ya 7 orang gitu kan ya. Sekarang ini kan mobilnya kecil-kecil, ya, ini belum menarik. Gitu. Jadi kalau semuanya bisnis as usual, saya kira 1 juta barel ini kurang, makanya saya bilang. Kalau 1 juta. Iya, harusnya targetnya 2 juta. Jadi saya kira ini, saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman SKK Migas supaya target 1 juta barel ini bisa tercapai. Oke bang. Ya bang, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir dari kami. Sebenarnya kami pengen ngobrol banyak banget. Boleh. Jadi mungkin dari kami mengucapkan banyak terima kasih ya bang atas gambaran terkait kondisi kebijakan migas di Indonesia. Baik. Oke, mungkin kalau kita lihat ya bang, sektor migas tidak akan lebih baik lagi kalau nggak ada pembaruan regulasi ini. Dilihat kalau sektor migas ini kan begitu kompleks juga bang, makanya perlu adanya perbaikan iklim sehingga kita juga mungkin sama-sama pengen cepat lah ya bang revisi undang-undang ini biar selesai juga. Oke, dari kami sih itu bang, sebelum menutup ya bang, kami ucapkan lagi terima kasih atas waktunya abang. Mungkin pembahasan kita kali ini akan berlanjut lagi di luar. Mungkin saya mau kasih pesan sedikit. Boleh. Nanti closing statement saya buat adik-adik semua, gitu kan ya. Jadi terutama untuk teman-teman yang berkecimpung ataupun saat ini kuliah di perminyakan ya, jangan khawatir bahwa industri migas ini sunset. Jangan khawatir bahwa jurusan kalian ini akan tutup, gitu loh. Enggak. Industri migas sampai sejauh ini adalah masih terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Dan meskipun transisi energi ini terus berjalan, tetapi transisi energi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. 2060 kita baru mencapai net zero emission, jadi masih ada peluang bagaimana kita bisa terus meningkatkan teknologi-teknologi yang ada. Dan kalian jangan khawatir. Jangan khawatir bahwa kalian nggak dapat pekerjaan di sektor migas. Jadi tetap semangat dan
tetap belajar dengan keras, tetap berusaha, tetap berorganisasi, tetap berkreasi, dan yakinlah bahwa industri migas ini belum sunset. Iya, mantap banget Bang, makasih banget. Dengerin ya ada untuk mahasiswa yang lainnya. Dan mungkin itu aja Bang. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk teman-teman yang sedang menonton di episode-episode selanjutnya, dan tidak kalah menarik pula karena kami berdua akan tampil lagi. Insya Allah dalam berita hangat perminyakan. Iya. Oke, mungkin akhir kata dari kami Bang. Kami tutup dengan salam anak minyak kali ya. Iya. Oke, bye-bye.